Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kembali pertemuan ini ayah bacakan Dirosah al-Islamiyah untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Setelah berlalu penjelasan dirosah yang lainnya yang sudah selesai, ini dirosah fikih ibadah, akidah, akhlak, dan Al-Quran hadis, menyisakan satu pelajaran lagi yang belum selesai untuk semester 2, yakni dirosah sejarah kebudayaan Islam. Terakhir sudah bab yang ke-6 terkait dengan dakwah Islam kepada berbagai kabilah dan orang per orang. Ini sudah ayah bacakan bagaimana dakwah beliau sampai kepada Suwaid bin As-Samit, kepada Iyas bin Mu'adz, kepada Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian kepada Tufail bin Amr Ad-Dawsi, dan juga kepada Damat Al-Azadi, dan juga kepada 6 orang penduduk Yathrib, penduduk Madinah. Sekarang bab yang ke-7 dengan judul Bai'at Aqabah. Bai'at Aqabah, bai'at itu bersumpah setia, bai'at. Sekarang saya putar dulu. Dan bab yang ke-7 adalah bab yang terakhir di pelajaran Dirosah Islamiyah untuk sejarah kebudayaan Islam. Semoga bisa selesai dalam satu pertemuan. Jika sudah selesai, menyisakan kisah para nabi. Kisah para nabi masih ada 2 atau 3 pertemuan, 3 pertemuan mungkin. Nanti harapannya masuk Ramadan sudah selesai. Masuk Ramadan nanti ayah sudah siapkan satu pelajaran lagi khusus untuk bulan Ramadan. Pincang nggak bisa. Udah layak beli ini lagi di tripod. Bai'at Aqabah. Bai'at Aqabah pertama. Ini menunjukkan ada beberapa kali bai'at, atau lebih tepatnya ada 2 kali bai'at. Ada 2 kali perjanjian setia. Ini perjanjian setia orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo bacakan. Ketika musim haji tahun berikutnya, yakni tahun ke-12 dari kenabian Nabi, atau 1 tahun sebelum Nabi hijrah. 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu datang 12 orang utusan dari Madinah. Jadi sebelumnya sudah ada yang menginisiasi, yang mengawali, yang di bab sebelumnya. 6 orang dari penduduk Yathrib yang sudah masuk Islam. Kemudian balik ke kampungnya, ke Madinah. Pada tahun berikutnya, ini tahun ke-12 ini, ada utusan lagi dari Madinah. Datang 12 orang utusan dari Madinah menemui Nabi. Jadi 6 orang yang kembali ke Madinah itu berhasil, sukses. Maksudnya berhasil sukses itu berhasil mengajak orang-orang, sebagian dari orang-orang Madinah yang ikut kepada Islam, ikut kepada Nabi. Sehingga di tahun haji berikutnya, ini tahun yang ayah bacakan ini, diutuslah 12 orang utusan dari Madinah untuk menemui Nabi. 10 orang diantaranya berasal dari kabilah Khazraj. Dan 5 orang dari mereka pernah datang pada tahun sebelumnya. Jadi 6 orang yang datang sebelumnya, 5 orang itu juga datang di tahun haji ke ini. Di tahun haji yang ke-12 kenabian ini. Yang nggak datang itu Jabir bin Abdullah bin Raib yang tidak ikut. 5 orang yang baru tersebut, jadi 5 orang yang pertama sudah pernah ketemu Nabi, ditambah dengan 5 orang yang baru. Siapa 5 orang yang baru tadi? Yang 5 orang yang baru tersebut, yakni Mu'adz bin Al-Harith, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Samit, Yazid bin Thalaban. Yazid ada nah Yazid. Ikut Yazid. Dan Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah. Adapun 2 orang lainnya itu berasal dari kabilah Aus.
Padahal mereka musuhan. Jadi musuhan mereka tuh bukan karena alasan individu, Kak. Tapi hanya karena alasan kesukuan, membela sukunya. Padahal secara individu, mereka menginginkan bersatu antara suku Khazraj dan suku Aus. Sudah sangat merindukan mereka kehidupan berdampingan, damai, kedua suku yang tinggal di Madinah. Tapi karena kesukuan dan juga dikompori, dipanasi, dikompori ya kalau istilah sekarang, dikompori sama orang-orang Yahudi, mereka selalu bertikai terhadap masalah-masalah sepele. Diadu domba gitu. Nah, diadu domba. Jadi pertikaian mereka itu menguntungkan bagi orang-orang Yahudi. Ini buruknya orang Yahudi. Seolah orang Yahudi itu juga terbelah dua. Ada suku Yahudi yang membela Khazraj, dan ada juga suku Yahudi yang membela Aus. Padahal kedua suku Yahudi ini dalam balik layar mereka bekerja sama. Begitu. Ini buruknya Yahudi. Konspirasi Yahudi. Di sini disebutkan, dan ada juga dua orang dari kabilah Aus. Siapa mereka? Abu Haytham bin At-Taiham dan Uwaim bin Sa'idah. Jadi mereka bersatu di sini. Tidak bertikai. Bersatu bersama-sama menemui Nabi. Makanya mereka sangat menginginkan Nabi SAW dengan harapan pertama memang ingin menyambut kenabian beliau SAW, karena memang sudah pernah mendengar kabar dari orang Yahudi yang mengatakan bahwa akan ada Nabi terakhir, dan yang disebutkan ciri-cirinya oleh Yahudi itu sama persis dengan apa yang ada pada diri Nabi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka menginginkan satu sosok yang dapat menyatukan antara suku Khazraj dan suku Aus. Dan mereka berharap besar terhadap Nabi SAW agar dapat menyatukan mereka kembali. Baik, lanjut. Mereka berkumpul bersama Rasulullah SAW di Aqabah. Di Aqabah ini nama tempat. Di daerah Mina. Beliau mengajarkan kepada mereka tentang Islam. Lalu beliau pun bersabda kepada mereka, "Kemarilah kalian," ini kata Nabi SAW. "Berbaiatlah kepadaku, yakni bersumpah setialah kepadaku, untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan suatu apapun." Di antara poin baiatnya. Pertama, tidak mensekutukan dengan suatu apapun, tauhid. Kemudian tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak akan berbuat dusta seperti yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian. Ini kinayah. Kinayah itu ungkapan. Maksudnya tidak berdusta, seperti yang beda antara yang dilakukan oleh berbeda seperti yang diucapkan dari satu orang kepada orang lain, maksudnya. Serta tidak bermaksiat kepadaku dalam perkara yang ma'ruf. Serta tidak bermaksiat kepadaku dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang sudah diketahui. Maka barang siapa dari kalian yang memenuhi sumpah setia tadi, balasannya ada pada Allah. Dan barang siapa yang melakukan salah satu dari hal tersebut, ini melanggar salah satu hal tersebut, lalu dihukum di dunia karenanya, maka itu merupakan kafarah, penggugur dosa baginya. Sedangkan barang siapa yang melakukan sesuatu dari hal tersebut, lalu Allah tutupi dia, maka urusannya nanti ada pada sisi Allah. Bila Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya. Dan bila Allah menghendaki yang lain, maka Allah akan mengampuni. Kemudian orang-orang ini pun membaiat beliau atas ketentuan tersebut. Mereka bersumpah setia atas beberapa poin yang telah ayah bacakan tadi. Kemudian dakwah Islam di Yathrib. Ketika 12 orang tadi kembali ke Yathrib, sudah berbaiat ya, sudah bersumpah setia kepada Nabi, sudah masuk Islam tentunya, mereka kembali ke Madinah. Diutuslah Mus'ab bin Umair oleh Nabi SAW. Mus'ab bin Umair ini orang mana nih? Mekah atau Madinah? Orang Mekah lah. Diutus Nabi kok. Bila orang Mekah, diutus Nabi untuk mengiringi, mendampingi, ngawani orang-orang Madinah yang 12 orang tadi. Kan 12 orang tadi kan orang Madinah ke Mekah, bersumpah setia kepada Nabi. Setelah setuju, balik ke Madinah. Nah, Nabi mengutus salah seorang sahabatnya dari Mekah, Mus'ab bin Umair, untuk
ikut ke Madinah. Dalam rangka apa? Untuk menyertai mereka. Tujuannya ialah untuk membacakan Al-Quran. Nah, diutus Mus'ab. Mus'ab, kamu datang, ikut ke-12 orang dari Madinah ini untuk membacakan Al-Quran kepada mereka dan juga kepada orang-orang Madinah. Bacakan Al-Quran, memahamkan orang-orang Madinah kepada Islam. Tinggallah Mus'ab bin Umair itu di rumah Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Mereka berdua amat bersemangat dalam menyebarkan Islam. Masya Allah, ini menyebarkan Islam di Madinah, Yathrib. Ketika keduanya berada di suatu kebun, tiba-tiba pemimpin kabilah Aus, yakni Sa'ad bin Mu'az, Masya Allah, Sa'ad bin Mu'az. Ini kalau kakak baca sirah Nabi, Sa'ad bin Mu'az ini terkenal, pemimpin suku Aus. Nanti kisahnya panjang. Sa'ad bin Mu'az berkata kepada putra pamannya, yakni Usaid bin Khudair, pergilah kepada kedua orang yang suka datang untuk membodoh-bodohi orang kita yang lemah. Lalu peringatkanlah mereka. Ini awalnya mungkin Sa'ad bin Mu'az ini masih ada pengingkaran, penentangan terhadap dakwahnya Islam. Maka Usaid, ini anak pamannya tadi, mengambil tombaknya dan menemui Mus'ab dan As'ad. Ketika melihatnya, As'ad pun berkata kepada Mus'ab, orang ini yang dimaksud adalah Usaid, adalah pemimpin kaumnya. Ini utusan dari Sa'ad bin Mu'az. Ia benar-benar akan menemuimu, maka percayakanlah kepada Allah urusannya. Usaid pun mendekat dan berdiri di hadapan keduanya lantas berkata, apa yang membawa kalian datang kepada kami? Apakah untuk membodoh-bodohi kami yang lemah? Jauhilah kami, jika kalian masih ingin hidup.